Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, tema perenungan kita hari ini saya ambil dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Dan tema kita lepas dari kekhawatiran. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena kondisi hari-hari ini banyak di antara orang percaya mulai khawatir. Kekhawatirannya adalah dengan harga yang semakin melambung tinggi, harga beras, harga kebutuhan-kebutuhan pokok yang semakin melambung tinggi. Namun tidak disertai dengan keadaan pekerjaan semakin baik. Tidak dibarengi dengan kondisi yang keuangan yang semakin baik. Ini menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran. Dan apalagi dengan kondisi politik yang sementara terjadi akhir-akhir ini, dan bagaimana masalah global yang sementara berkembang dengan terjadinya peperangan di bagian negara bagian yang lain, ini sangat memberikan kekhawatiran. Tentu manusia biasa dia seperti kita bisa merasakan yang namanya kekhawatiran tentang apa yang sementara terjadi. Namun kalau saudara baca dalam Filipi pasal 4 di ayat yang ke-6, dia berkata begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi jelas, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau bicara apapun juga berarti semua hal, segala hal. Baik tentang makan minum kita, baik tentang keberadaan ekonomi kita, baik keberadaan keberlangsungan kehidupan, dalam hal apapun. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa kekhawatiran itu adalah sesuatu yang memang sebenarnya akan dialami oleh banyak orang. Tentu banyak alasan kenapa manusia atau setiap orang bisa mengalami kekhawatiran. Banyak faktor, saudara. Ketika saya mulai mencoba untuk merenungkan kenapa ya kita sering menjadi orang yang khawatir. Dan saya tahu bahwa ini adalah benih yang sejak awal terjadi karena kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh Adam. Ternyata ini menjadi sifat dasar manusia diakibatkan dosa. Ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, mereka mulai khawatir, mereka mulai mengalami ketakutan. Takut dihukum oleh Allah karena keberdosaan yang menimpa mereka. Jadi ini menjadi sifat dasar terbentuk sejak awal. Ketika manusia memiliki dosa atau jatuh dalam dosa, maka kekhawatiran itu mulai melanda. Saya pikir ketika Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, kemungkinan besar mereka mengalami kehidupan yang tenang, damai. Mereka menjalani kehidupan dengan percaya diri. Tetapi ketika dosa masuk, dosa menguasai mereka, maka kekhawatiran itu datang, ketakutan itu datang. Jadi ini sering, kalau ini ditemui atau kita mengalami, inilah yang disebut dengan akibat dari keberdosaan kita, keberdosaan manusia. Selanjutnya kalau saudara membaca dalam bagian-bagian Alkitab, mengapa kita sering khawatir? Kita sering khawatir karena kurangnya kepastian akan hari esok. Makanya dalam Matius 6 ayat 25 sampai 26, saudara, jangan kamu khawatir akan hari esok. Burung saja di udara Tuhan pelihara, apalagi kita. Bunga bakung yang di ladang yang tidak memintal, yang tidak menenun, tetapi dia bisa memiliki keindahan melampaui Salomo. Kita memiliki kekhawatiran karena ada kurangnya kepastian akan hari esok. Maka di ayat yang 34 dikatakan tidak perlu khawatir akan hari esok, karena hari esok itu punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tetapi memang pada dasarnya manusia
sering memikirkan apa yang belum tentu dialami. Hari esok kita belum tahu, tetapi kita tarik hari ini. Banyak di antara kita khawatir bukan sebenarnya tentang apa yang terjadi hari ini, tetapi apa yang akan nanti terjadi hari esok. Yang sebenarnya itu masih misteri, kita masih belum tahu. Kenapa kita pikirkan? Kita pikirkan apa yang seharusnya kita lakukan hari ini. Kita perjuangkan maksimal apa yang menjadi kehendak Tuhan hari ini. Hari esok biar urusan Tuhan. Tetapi manusia sering berpikir hari esok ini mau jadi apa? Karena hari esok masih misteri, kita pikirkan. Hari ini yang seharusnya nyata-nyata di depan mata kita tidak pikirkan. Nyata-nyata hari ini Tuhan mau kita melakukan kehendak Allah, kita tidak mencoba untuk khawatir. Kalau seandainya hari ini saya tidak melakukan kehendak Tuhan, apa yang akan terjadi hari esok? Tetapi kita sibuk memikirkan hari esok tanpa melakukan apapun hari ini. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kenapa dia sering khawatir? Karena terlalu memikirkan hari esok, sedangkan hari ini dia tidak melakukan apapun. Ya, jadi kita temukan banyak orang khawatir karena kondisi seperti ini. Selanjutnya, kalau saudara bisa juga menelusuri ke dalam Alkitab, saudara akan menemukan banyak orang khawatir juga karena beban berat kehidupan. Keadaan yang sulit, baik masalah ekonomi, masalah hutang piutang. Saudara, ini masalah hutang piutang ini banyak sekarang. Sering mengganggu kehidupan manusia. Ya, tidak bisa dipungkiri ada orang bilang begini, saudara. Jangan keluarga, negara aja berhutang, apalagi keluarga kecil. Sehingga ini sepertinya menjadi kebiasaan yang tanpa kita sadari, ketika hutang ini tiba-tiba tidak bisa diselesaikan, kita pada akhirnya akan mengalami kekhawatiran yang berkepanjangan. Saya banyak mengalami kondisi-kondisi tidak tenang, saudara. Ketika hutang melanda saudara, tidak tenang, saudara, tidak tenang. Bukan tidak boleh berhutang, saudara, tetapi saudara harus ngerti bahwa ada saatnya kita punya kemampuan membayar atau tidak. Kalau memang kita berhutang untuk segala sesuatu yang bermanfaat, untuk berkesinambungan dan selanjutnya itu membawa faedah yang kuat dalam keluarga, dan kita punya kemampuan untuk membayar, ya silakan. Tetapi kalau tidak punya kemampuan, jangan paksa diri. Nanti pada akhirnya kita hidup dalam kekhawatiran. Jadi beban berat itu karena keadaan kita yang semakin sulit. Makanya Yesus mengajar, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Memang hanya di dalam Kristuslah ada kelegaan. Bukan berarti kita tidak mengalami proses dalam kehidupan ini. Orang yang hidup dalam Tuhan akan mungkin bisa mengalami kekhawatiran, tetapi kita tahu di mana meletakkan kekhawatiran kita. Oleh karena itu, kunci yang sederhana yang ingin saya tawarkan bagi saudara melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Bagaimana agar kita lepas dari kekhawatiran? Yang pertama seperti yang dikatakan oleh Alkitab tadi dalam Filipi pasal 4. Kuatkan hatimu dalam doa dan tetaplah mengucap syukur. Saudara harus tetap berdoa untuk mengatasi kekhawatiran yang saudara alami hari-hari ini. Saudara harus tetap berdoa dan bersyukur dengan kondisi yang saudara alami. Berdoa artinya saudara menyerahkan hidup sepenuhnya bagi Allah. Berdoa berarti saudara percaya bahwa Allah lebih besar dari masalah saudara. Bahkan Allah lebih besar dari siapapun. Oleh karena itu jangan cari manusia. Jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan. Berdoa dan mengucap syukur. Banyak kita sudah berdoa tetapi jarang kita mengucap syukur. Sudah berdoa tapi masih tetap bersungut-sungut. Sudah berdoa masih juga kurang yakin. Sudah berdoa masih juga tidak percaya kepada Allah. Ini saudara harus dipertanyakan, doamu itu doa yang seperti apa? Maka kalau saudara mulai mengalami kekhawatiran hari ini, saudara harus belajar berdoa dalam ucapan syukur. Berdoa dengan kepercayaan bahwa Allah kita Allah yang besar. Dan kita mengucap syukur karena keberadaan kita hari ini menentukan kualitas hidup kita di masa yang akan datang. Percaya Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menyertai kita. Selanjutnya yang kedua, mungkin saya bisa tambahkan untuk saudara bisa lepas dari kekhawatiran. Berhenti berbuat dosa dan hidup suci. Dengan berdosa saudara akan tinggal dalam kekhawatiran.
Dengan saudara tidak mengambil keputusan hidup dalam kesucian, Anda akan tetap tinggal dalam kekhawatiran. Saudara akan khawatir dengan banyak hal. Khawatir masa depan, khawatir hari esok, khawatir hari ini. Seterusnya saudara akan mengalami kekhawatiran. Karena benih dosa melahirkan kekhawatiran, ketakutan. Tetapi orang yang berhenti berbuat dosa, mereka hidup suci, mereka tahu bahwa hidup mereka di tangan Tuhan. Berhenti berbuat dosa dan hidup dalam kesucian. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Saudara.